Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita bisa beribadah bersama-sama di pagi ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita lihat info gerejawi. Untuk penata layanan ibadah minggu depan dengan tema upah sebuah pengabdian, pengkhotbah Pendeta Yudi Ritubit Diaken Aman, pemusik Ibu Meliati Lampang, penyambut Ibu Krisan, doa syukur Diaken Pancen, RCD Ibu Indri. Selanjutnya kita juga berdoa untuk Ibu Halimah, Ibu Asmara, Ibu Sumlise, dan mungkin ada jemaat yang lain yang lanjut usia dan dalam kelemahan tubuh. Kalau kita ingat nama mereka, kita doakan juga. Kita juga berdoa untuk penanganan COVID dan pelaksanaan vaksin di Indonesia. Biar vaksin ini boleh merata dan semua masyarakat boleh memperolehnya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Minggu depan Pendeta Yosua melayani di GKMI Kalimalang. Untuk persembahan dan kehadiran, Bapak Ibu bisa lihat di atas. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, bisa menghubungi pengurus. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita masuk dalam doa teduh. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan kita dengan pujian Mulia Bagi Allah, KPPK nomor 26. Yeah.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Rabb dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Bapa kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit tinggal dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi neraka hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, baik yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan sambil naikkan ujian 50. Hitung berkatmu. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu, kami boleh datang saat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah memberikan sedikit dari apa yang Kau berikan kepada kami Bapak. Bila kiranya apa yang Kau kumpul itu boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu tempat ini. Tetapi juga ya Bapak, setiap tangan yang memberi dan maupun yang meneruskan memberi. Pimpin untuk setiap para pengurus yang mengelola persembahan ini agar kiranya boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih silakan duduk kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Yosua. Sambil kita mempersiapkan hati kita naikkan pujian hati sebagai hamba. Amin.
Tuhan, hari-hari yang kami lalui, kami tahu bukan karena gagah dari kekuatan kami. Ada banyak waktu, banyak kondisi dan keadaan yang seringkali tidak bisa kami kendalikan Tuhan. Kami harus berhadapan dengan rasa kecewa, berhadapan dengan rasa sedih, berhadapan dengan rasa yang mungkin sulit kami ungkapkan dengan kata-kata. Bahkan sepanjang minggu ini mungkin suasana hati kami terus berubah. Kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kami, yang tidak bisa kami kendalikan, yang tidak bisa kami ubah, seringkali Tuhan itu sangat-sangat menyisakkan dada. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam segala kondisi dan keadaan yang kami lalui, kami terus diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang sangat menaruh peduli kepada kami, memiliki Tuhan yang selalu hadir dalam segala kondisi keadaan hidup kami. Ya Bapak, ampunilah sepanjang minggu ini yang kami lalui. Ada banyak hal yang mungkin kami kerjakan dan kami lakukan. Mungkin banyak hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mungkin ada banyak hal juga yang kami lakukan yang mengecewakan, melukai, menyakiti hati orang lain. Bahkan kami pun mengalami hal yang sama. Kami dilukai, kami dikecewakan, kami disakiti. Tuhan Yesus, tolong kami. Sesungguhnya kami adalah makhluk yang sangat lemah. Bahkan hati kami pun lemah. Kondisi dan keadaan yang seringkali mempengaruhi kami, seringkali Tuhan membuat kami terjebak dalam keadaan yang putus asa. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami butuhkan kekuatan, kami butuhkan penyertaan daripada Tuhan atas hidup kami. Karena Engkau rindu dan Engkau ingin Tuhan kami datang kepada Engkau dengan segala kejujuran hati kami. Kami mengakui betapa lemah dan tidak berdaya kami. Tolonglah kami, makhluk yang lemah ini, yang membutuhkan support, yang membutuhkan kekuatan dan dukungan daripada Engkau Tuhan. Bersyukur untuk orang-orang di sekitar kami yang hadir, untuk sahabat, teman, pasangan hidup, untuk anak-anak yang terus mendukung dan support kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita kepada kami. Bersyukur karena semua dasar pertama daripada Tuhan. Berkatlah Bapa, pagi hari kami akan merenung firman-Mu. Kita pertolongan daripada Engkau, Bapa, boleh bekerja, menolong kami, menyertai kami sepanjang pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membacanya bertanggapan dari Matius 24 ayat 25 ayat yang 14 sampai dengan yang 30 yang dalam menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Matius pasal 25 ayat yang 14 sampai dengan yang ke-30. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu bacakan ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai di ayatnya yang ke-30. Ya, firman Tuhan berkata demikian, perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan yang 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing untuk satu selamanya bagi yang talenta. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu juga diberikan satu laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan memberi lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sebaik keluar itu lalu Amin. Hamba yang menerima laba 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan dia kepadanya, baik sekali perbuatanmu, baik apapun yang terjadi. Kau telah setia dan berkata, apapun tidak dapat menjawab pada yang masuklah untuk Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan,
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka baik sekali perbuatan itu, apapun yang baik dan setia, kau telah setia mengambil kepada kau telah Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku dapat dan ingin apa yang akan di dalam tanah. Ini firman Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya waktu aku yang bersalah supaya kembali aku menyembah. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kebanyakan, setiap yang dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas dingin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Matius 24 sampai dengan yang ke-28 ini membahas tentang akhir zaman. Ya, bagaimana sikap, bagaimana perilaku dan juga kondisi-kondisi orang Kristen di akhir zaman. Ya, perumpamaan ini mengenai berjaga-jaga sampai akhir. Dari kata ini adalah hamba-hamba yang dipercayakan harta tuan mereka yang akan pergi ke negeri yang jauh. Nggak disebutkan tempat yang mana, tapi dikatakan bahwa tuan ini mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya dan dia akan pergi ke tempat yang jauh. Yang 3 orang hamba dipercayakan harta tuan mereka. Apa maksudnya yang Bapak Ibu? Hal ini menempatkan bahwa ketiga hamba itu adalah orang kepercayaan tuan untuk mengelola harta. Ya, hari Kamis yang lalu dalam persekutuan doa saya mengatakan pada kita bahwa Tuhan tidak lagi menyebut kita hamba, ya, tapi Tuhan menyebut kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Tuan dan hamba ini adalah sebuah status sosial yang sangat jauh. Ini adalah pemilik, ini adalah seorang yang menerima tanggung jawab apapun, gitu ya, apapun yang dipercayakan, apapun yang diperintahkan harus dilakukan. Tidak ada hubungan dan relasi yang baik antara tuan dengan hamba. Itu udah jelas. Ya, kemarin hari Kamis saya sudah ingatkan kepada kita dan persekutuan doa. Gak mungkin seorang tuan ini banyak curhat sama hambanya, gak mungkin. Ya, seorang tuan dia akan menjaga wibawanya, akan menjaga otoritasnya, menjaga figurnya. Karena dia tahu ini hamba. Ya, bukan orang penting, bukan orang yang punya dampak khusus dalam kehidupan dia secara pribadi, maka dia tidak ada hubungan yang erat dan intim. Tapi dikatakan pada bagian ini Tuhan menyebut kita bukan lagi hamba, tapi adalah sahabat. Berarti ada equal, ada kesejajaran. Ya, kita bisa bercerita kepada sahabat kita karena kita tahu dia memahami kita, dia mengerti kita, dia tahu kita. Ya, maka kita berani untuk bercerita kepada sahabat kita, berani untuk terbuka dengan sahabat kita. Kondisi apa yang kita hadapi, bahkan keuangan sekalipun, kita bercerita kepada sahabat kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sahabat kita ini dia akan mengerti, dia akan memahami tanpa ada indikasi untuk menghakimi kita. Ya, itu kesejajaran. Tuhan menyebut kita adalah sahabat. Tapi pada bagian ini, ketika gambaran seorang tuan memberikan kepercayaan talenta kepada hambanya, ya, ini memperlihatkan bahwa hamba yang sesungguhnya tidak berguna, hamba yang sesungguhnya nggak perlu dianggap ini, tapi diangkat 1 tingkat derajat. Ya, 1 tingkat derajat karena menjadi orang kepercayaan sang tuan untuk mengelola harta. Ya, untuk mengelola harta. Tuan hamba-hamba ini, mereka diberikan otoritas dari Tuhan untuk memutuskan apa yang perlu untuk mengusahakan harta Tuhan mereka.
ya, untuk mengusahakan harta Tuhan mereka. Mereka bukan lagi hamba biasa. Ya, mereka bukan lagi hamba biasa, tapi wakil dari Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka diberikan tanggung jawab. Tangan kanan daripada Tuhan mereka adalah hamba ini yang dipercayakan talenta-talenta untuk mereka kelola. Bapak Ibu yang kasih betapa besarnya Tuhan ini menghargai mereka. Ya, hamba. Kalau ada masa lalu dikatakan mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya tuh nggak punya harga, yang nggak punya harga. Mereka adalah orang yang sudah dibeli. Maka sebaik apa Tuhan memperlakukan mereka, mereka hoki. Tapi seburuk apapun Tuhan memperlakukan mereka, mereka harus gimana sih? Saya hamba, saya budak, saya ini orang yang sudah dibeli. Saya tuh nggak ada nilainya. Nilai saya cuma dari uang yang dimiliki oleh Tuhan saya. Maka ketika sang Tuhan ini memberikan kepercayaan talenta kepada hambanya, berarti mengangkat mereka, memberikan kepercayaan, memberikan anugerah kepada mereka. Mereka diberikan penghargaan yang lebih. Tapi siapa yang diangkat menjadi wakil kepercayaan untuk mengembangkan harta Tuhan mereka? Kita perhatikan, memang ada 3 strata, ada 3 hal yang berbeda. Yang satu dikasih 5, yang dikasih 2, yang lain lagi dikasih 1. Dengan catatan yang diberikan kepada kita, masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya, ya enggak semuanya sama, ya. Karena kalau konsep adil, anak-anak itu punya konsep adil yang aneh. Kalau Cece dikasih 10.000, aku harus 10.000. Itu baru adil. Wah, asli langsung lihat kan aku. Ya itu baru adil, gitu ya. Padahal, ya belum tentu itu adalah adil. Cece harusnya dapat uang jajan lebih banyak, karena mungkin sekolahnya dari pagi sampai malam, sampai sore, gitu ya. 15.000, adiknya kasih 10.000 atau 7.000. Karena ya sekolah cuma sampai siang, sampai jam 12, jam 1 udah pulang. Cecenya lebih sore lagi, jam 4, jam 5. Belum makan siang, belum minum, belum jajan, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep adil. Nah, ketika Tuhan ini mempercayakan talenta kepada 3 hambanya, dikatakan bahwa Tuhan ini tahu kesanggupan daripada hambanya masing-masing, maka diberikan sesuai kemampuan mereka. Satu dikasih 5, satu dikasih 2, satu lagi dikasih 1 talenta. Tapi mereka diangkat menjadi wakil kepercayaan untuk mengembangkan harta Tuhan mereka. Ya, ini adalah sebuah penghargaan besar bagi ketiga hamba ini. Tapi kesetuhan dari seorang yang mendapatkan kepercayaan besar harusnya membuat hamba-hamba itu gentar. Ya, mereka menyadari status mereka. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah orang yang memperoleh kasih karunia, tapi saya dipercayakan talenta yang banyak, tanggung jawab yang besar. Ya, itu harus mendatangkan kegentaran buat mereka. Dan kedua yang pertama ini yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta, mereka bersikap penuh tanggung jawab. Ya, mereka bersikap penuh tanggung jawab. Mereka gentar, mereka takut dan mengerjakan semua kepercayaan itu dengan tekun. Bapak Ibu dikatakan modal kehidupan manusia itu kepercayaan. Kalau kepercayaan kepada seseorang itu sudah luntur, untuk memulihkannya itu nggak mudah. Begitu kita sudah kehilangan kepercayaan dengan seseorang, ya, kita akan meragukan sebaik apapun orang itu berusaha. Karena dikatakan nilai seperti rusak susu sebelah. Ya, jadi memang hidup ini tuh penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Teristimewa adalah mendapatkan kepercayaan. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan sama kita, ya, untuk memulihkan kepercayaan itu kepada orang lain itu butuh waktu perjuangan yang besar. Dan kalaupun kita dapatkan, mungkin kita nggak akan dapatkan 100%. Karena sudah pernah ada satu kondisi yang membuat kita kehilangan kepercayaan kepada orang tersebut. Nah, hamba ini dia dengan takut, dengan gentar dia kerjakan dengan tekun tanggung jawabnya. Mereka sadar bahwa Tuhan itu mengambil resiko terbesar untuk percayakan mereka talenta. Ya,
Tuhan ini mengambil risiko yang besar untuk mempercayakan mereka talenta. Tuhan ini meletakkan usahanya untuk maju atau hancur di tangan para hamba ini. Ya kalau kita bilang, kecil banget, cuma 5, cuma 2, cuma 1, apa yang besar sih? Bapak Ibu, talenta ini adalah mata uang, gitu ya, mata uang yang cukup besar. Ini adalah uang, kalau dijumlahkan dengan uang yang katakan ini nilai yang cukup besar. Yang Tuhan ini meletakkan usaha untuk maju atau hancur di tangan para hamba ini. Tapi hamba yang ketiga ini, dia menghina penghormatan yang diberikan oleh Tuhan. Dia tidak gentar, dia tidak menghormati tuannya, sehingga penghormatan yang diberikan Tuhan itu dianggap sepi oleh dia. Dianggap nggak berguna deh. Karena dia sudah punya opini kepada Tuhan bahwa Tuhan ini adalah seorang yang jahat, kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kempok, ngurusin dah, gitu ya. Dan Tuhan itu kejam, karena Tuhan itu menabur tempat mana menuai tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ini Tuhan urusan dia. Urusan dia cuma satu. Lakukan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya kepada dia. Tapi dengan Tuhan, hamba yang ketiga ini dianggap oleh tuannya hujat. Tuhan ingin menghormati dia, mempercayakan dia pekerjaan yang sangat penting, tapi dicap jahatnya sama hamba ini. Ya, dicap jahat sama hamba ini. Kalau benar Tuhan itu adalah jahat, bukankah saatnya dia melakukan sesuatu kepada uang itu? Kalau dia tahu bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak berperik manusia, mungkin dia akan tanggung jawab supaya dia tidak menerima hukuman daripada tuannya. Tapi hamba ini malas. Ya, dia tidak konsisten. Mulutnya mengatakan tuannya jahat, tapi tingkahnya menyembunyikan uang tuannya, tidak mau bekerja. Ini justru menunjukkan bahwa dia menganggap tuannya itu lemah dan tidak akan menuntut apa-apa dari dia. Ini menunjukkan bahwa tuannya itu adalah seorang yang baik dan penuh kesabaran. Dia berpikir kalau saya lakukan ini, Tuhan saya pasti gak akan lakukan apa-apa. Tuhan saya itu baik, Tuhan saya itu sabar. Dia pasti gak akan menghukum saya macam-macam. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, justru hamba ini adalah hamba yang jahat. Mempermainkan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Tapi kasih Tuhan, perumpamaan ini ditutup dengan pemberian kepercayaan yang lebih besar kepada hamba yang pertama dan yang kedua. Ditambah dengan talenta hamba yang ketiga kepada hamba yang pertama. Dikatakan, siapa yang menunjukkan kesetiaannya terhadap perkara-perkara yang dipercayakan, besar atau kecil, akan ditambahkan kepercayaan oleh Tuhan. Siapa yang gagal menjalankan kepercayaan yang diberikan, dia tidak akan lagi diberikan kepercayaan itu. Ya, tadi sudah kita bahas di awal, kalau orang sudah sekali kehilangan kepercayaan, ya, untuk mendapatkan kembali kepercayaan itu sulit. Bahkan mungkin tidak akan lagi dipercayakan. Tidak akan lagi dipercayakan. Tapi kasih Tuhan, kami pertama diberikan penghormatan berupa tanggung jawab yang lebih. Dan hamba ketiga dibiarkan dengan tangan kosong karena dia tidak setia. Tapi kasih Tuhan, perumpamaan ini sangat penting buat kita. Tuhan percayakan apapun untuk melayani dia, apakah kita sudah sanggup melihatnya dengan benar? Ya, mau kecil, mau besar, pelayanan yang diberikan kepada kita kerjakan dengan cara yang besar. Kita kerjakan dengan cara yang besar dan dengan cara yang benar. Kita perlu melihatnya dengan benar, itu sebagai bentuk penghormatan yang Tuhan berikan, di mana kita sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Siapa sih kita? Sebagai Tuhan mempercayakan kepada kita talenta untuk sebagai guru sekolah minggu, sebagai perawat rumah Tuhan, sebagai pemain musik, sebagai jemaat. Siapa sih kita sebagai Tuhan itu mau percayakan hal ini kepada kita? Jangan berpikir, wah sebagai jemaat saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Bapak Ibu, itu tanggung jawab kita.
Tuhan berikan itu kepada kita, kepercayaan itu kepada kita untuk mengasihi rumah Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Atau mungkin kita berpikir, ini gereja kecil, apa sih yang bisa dilakukan kalau gereja kecil? Nggak ada sesuatu yang penting lah, udah cincai aja lah dari rumah Tuhan kayak begini, udah rusak sana sini, udah tutup mata aja lah, nggak usah dia banyak yang berpusi. Bapak Ibu kasih Tuhan, besar atau kecil sebuah pelayanan atau sebuah pekerjaan Tuhan, Tuhan ingin kita memikirkannya dengan tanggung jawab yang besar. Yang memikirkannya dengan tanggung jawab yang besar. Ini pun adalah sebuah perenungan yang dalam kepada kita. Maka kita sudah mengerjakan panggilan dan tanggung jawab ini dengan sungguh takut dan gentar, memikirkan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau pekerjaan manusia, Bapak Ibu, kita bisa kecewa. Yang melihat atau berinteraksi dengan sesama, siapa yang bakal kecewa? Semua orang bisa kecewa. Kita bisa kecewa, tapi kita juga menjadi orang yang pernah mengecewakan orang lain. Itu nggak usah dimensi. Jangan selalu menganggap diriku ini korban, diriku ini orang yang susah, diriku ini orang yang sepele, diriku ini orang yang nggak dianggap. Atau jangan-jangan kita pun seringkali mengambil bagian menjadi orang yang melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tuhan ingin kita memikirkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita dengan cara yang benar. Bahwa saya diberikan tanggung jawab ini untuk melakukannya bagi pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukannya, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan penghormatan kepada kita. Apa penghormatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan berikan penghormatan dengan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melayani Dia. Pasti kita berbeda. Dan sekian banyak orang di muka bumi ini, Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan dengan spesial. Ya, Tuhan panggil engkau sebagai hamba Tuhan, panggil engkau sebagai diaken, panggil engkau sebagai guru sekolah minggu, panggil engkau sebagai pemusik, sebagai aktivis, sebagai pembersih gereja. Ini adalah spesial, Bapak Ibu. Enggak bicara tentang salary yang kita dapatkan, enggak bicarakan tentang apa yang kita terima, enggak bicarakan tentang apa yang kita peroleh dari orang lain, tapi berbicara tentang penghormatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini bukan hal yang enteng. Karena ketika Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan kasih 5, Tuhan kasih 2, Tuhan kasih 1, dan tidak ada seorang pun yang 0. Semua kita paling minimal Tuhan kasih 1. Yang 1 untuk melayani Tuhan. Lalu apakah kita memikirkannya dengan cara yang benar? Hamba yang dapat 5 dan hamba yang dapat 2, jadi yang begitu bertanggung jawab. Dia melakukan bagiannya, dia melakukan apa yang harus dia kerjakan. Sehingga ketika Tuhan itu datang, dia katakan, aku berikan kepada Tuhan keuntungannya 5 talenta. Aku berikan kepada Tuhan laba itu adalah 2 talenta. Ketika Tuhan percaya kepada kita untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah kepercayaan yang besar. Karena sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Atau seperti hamba ini, itu kita menganggap bahwa Tuhan sedang menyusahkan kita dengan niat untuk menyerap tenaga kita, ya, usaha kita demi dirinya sendiri. Banyak orang merasa dimanfaatkan. Ya, dua minggu yang lalu nggak salah saya baca satu postingan ya di Facebook, ya walaupun ini sepertinya ada nilai benarnya. Menentukan banyak kisah di perusahaan, apakah naik gaji? Tidak, tapi dimanfaatkan. Maka bekerja sewajarnya, gak usah pakai ekspos diri, karena kita cuma dimanfaatkan. Walaupun satu hari nanti kita di PHK,
tidak ada ucapan terima kasih karena kita dimanfaatkan. Ini satu postingan dari seseorang yang punya kepahitan besar gitu ya. Satu kepahitan besar. Lalu ketika saya membaca postingan ini, saya memikirkan, Tuhan, bagaimana ya di dalam pelayanan Tuhan? Maka banyak orang merasa dimanfaatkan oleh Tuhan untuk disedot sebanyak-banyaknya kemampuannya, kebisaannya, pemikirannya, hartanya demi diri Tuhan sendiri. Mereka itu takut gitu ya. Mereka itu takut. Jangan sampai saya merasa bahwa Tuhan memanfaatkan saya. Siapa sih? Tuhan tuh gak perlu kita. Tuhan tuh gak perlu kita. Jika kita diberikan kepercayaan, maka itu ada anugerah bagi kita. Dan Tuhan sesungguhnya tidak memanfaatkan kita. Tuhan sedang mempercayakan kepada kita apa yang bisa kita kerjakan dan yang bisa kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan rela memakai kita, Tuhan rela mempercayakan hartanya yang besar itu kepada kita untuk kita kelola. Jika Tuhan hanya ingin dapat untung, apakah mungkin kemampuan kita dapat memuaskan Tuhan? Enggak ada. Karena semuanya Tuhan punya, semuanya Tuhan bisa, semuanya Tuhan yang percayakan kepada kita. Kalau Tuhan percayakan, berarti semua itu adalah milik Tuhan. Apakah mungkin kemampuan kita dapat memuaskan Tuhan? Ini harus jadi pertanyaan dasar buat kita. Karena para malaikat di surga dapat melakukan apapun yang jauh lebih baik daripada kita. Ya, yang pertama dan kedua menyadari bahwa kehormatan diberikan oleh Tuhan mereka. Mereka menyadari Tuhan sangat-sangat mempercayakan kepada kita. Siapa sih kita? Contoh deh, ketika kita dipercayakan sama bos untuk pegang berangkas, kunci berangkas. Waduh, ke toilet kita bawa tuh kunci. Mau berak kita bawa tuh kunci. Mau makan siang pun, mau ke tempat parkiran pun kita bawa tuh kunci berangkas. Kenapa? Karena kita khawatir. Kita mau jaga kepercayaan itu dengan baik. Karena kita tahu kalau bos mempercayakan kita kunci berangkas, karena Tuhan atau bos kita sudah tahu kapasitas kita, tahu siapa kita, tahu bahwa kita bisa dipercaya, tahu bahwa kita tuh bisa dipegang ucapan kita, karakter kita, ya, sehingga kita dengan takut dan getar kita jaga. Karena kunci berangkas itu walaupun cuma besi, gitu ya, atau mungkin kode-kode tertentu, kita tahu ini adalah hidup kita, ini adalah kepercayaan kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hamba-hamba ini mereka mengerjakan bagian mereka dengan setia. Mereka tidak permasalahan berapa besar kepercayaan itu diberikan. Yang dapat 2 lagi bilang, kok lu dapat 5, kok gue dapat 2, nggak adil nih. Ini nggak beres nih. Pasti nih bos sedang bikin sesuatu sama lu. Lu ngomong apa sama bos tentang gue? Maka bos kasih lu 5 dan kasih gue 2. Enggak, Bapak Ibu. Enggak a priori, enggak punya opini. Mereka tahu, wah dia dikasih 5 karena aku tahu dia mampu. Aku dikasih 2, aku tahu bahwa kemampuanku cuma 2. Bersyukur aku nggak dikasih 5 karena aku nggak sanggup kalau dikasih 5. Aku cuma dikasih 2, bersyukur. Mereka tidak bermasalah seberapa besar kepercayaan yang diberikan. Fakta bahwa Tuhan mereka rela dengan kepercayaan itu menjadi kekuatan yang cukup bagi mereka untuk menjalankan talenta mereka dengan giat, sehingga menghasilkan sebuah keuntungan. Bapak Ibu sekalian, kita dijadikan sebagai umat Tuhan. Maka kita sadar bahwa Tuhan pun sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Tuhan sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Berulang kali saya katakan gereja kita memang nggak banyak, jemaat kita tidak banyak. Ya apalagi ditambah lagi dengan pandemi seperti ini. Ya, walaupun tahun-tahun sebelum pandemi kita mungkin sudah terbiasa gitu dengan jumlah yang tidak banyak yang hadir, tapi itu bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak memikirkan pekerjaan Tuhan dengan cara yang besar. Ya, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan dengan cara besar. Kita terus memikirkan, kita terus menggumulinya bersama-sama. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Jika saat ini dalam hidup kita ini Tuhan sedang dengan kepercayaan kepada kita, mari kita perjuangkan apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan agar kita benar-benar bisa kita jalankan dengan segala usaha dan kerelaan kita. Kita ini adalah hamba yang tidak berguna, tapi Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Berikan kepercayaan itu kepada kita. Tempat kita kerja, kita punya usaha, kita belajar, kita melayani dan hidup, itu sebenarnya adalah harta milik Tuhan kita yang dipercayakan kepada kita. Di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita sekolah, di mana kita kuliah, itu harta talenta yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan mengambil resiko besar dengan mempercayakan itu ke bencana tanah liat yang retak ini kan. Kita ini ada bencana tanah liat yang retak, yang retak, yang tidak utuh. Kita ini adalah hamba yang rapuh. Ya, maka di awal tadi di doa saya melihat betapa kita tuh rapuh. Ya, sepanjang minggu ini mungkin ada banyak hal yang terjadi pada setiap kita, menyebabkan suasana hati kita, mood kita menjadi sangat-sangat gak baik. Ya, mungkin banyak tekanan di pekerjaan, mungkin ada banyak tekanan di kehidupan kita, tekanan ekonomi, ya relasi dengan suami atau dengan istri, atau relasi dengan anak yang mungkin sedang tidak enak, sampai akhirnya itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, membuat kita jadi susah tidur, membuat kita jadi moody, membuat kita jadi mudah emosi, membuat kita menjadi sepertinya aku nggak ngerti lagi siapa diriku, gitu ya. Kemarin ada seorang yang sharing sama saya, gitu ya. Dia kata dia sepanjang minggu ini tuh luar biasa dia menghadapi tekanan yang berat, ya. Sampai akhirnya setelah 5 tahun dia tidak minum obat psikotik, ya akhirnya harus konsumsi lagi karena itu membuat dia 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, gitu ya. Dia sampai terkenal lagi ke masa lalu dia, terkenal lagi kepada hal-hal yang menyakitkan dia, bikin dia nggak bisa tidur, bikin dia sakit kepala, sampai ini dia harus minum lagi obat psikotik yang sudah 5 tahun dia tinggalkan. Bapak yang kasih Tuhan, bukankah hidup kita begitu rapuh? Orang lihat kita kuat, kamu kuat loh jalan hidup ini luar biasa. Kamu tuh happy ya, ketawa mulu gitu ya. Kamu tuh nggak punya beban kayaknya. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Karena yang tahu. Kadang-kadang kita begitu mudah, begitu rapi menyembunyikan, mengemas kisah hidup kita, sampai orang tuh nggak bisa dari cara kecil, ya, yang mungkin memperlihatkan betapa kita itu lemah, betapa kita itu gampang terpuruk dan jatuh. Karena itu saya sebut kita ada bencana tanah liat yang retak. Semua kita rentan dengan hal ini. Emosi kita jadi tidak stabil, pemikiran kita menjadi tidak stabil, kita menjadi gampang berapriori, mudah beropini, mudah memikirkan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Bapak Ibu, kita tuh sangat rentan. Hidup kita tuh, kalau kita mau memikirkan ini, bobrok banget sih ini pemikiranku, tercelah banget sih pemikiranku tentang orang lain, padahal belum tentu itu terjadi. Ya. Makanya seringkali begini kita ruwet dalam hidup ini dengan perkara yang simpel, perkara yang sederhana yang perintilan. Itulah yang kadang-kadang bikin kita menjadi susah dalam hidup ini. Memikirkan tentang orang lain yang belum tentu terjadi. Kalau seperti begini dia mikir apa tentang saya? Aduh, gak usah dipikirin. Ngapain mikirin? Gitu ya. Tapi selama kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak tercela, yang tidak merugikan orang lain, dan memikirkan apa yang orang pikirkan tentang saya, itu nggak usah dia pusing. Karena begini kita nggak selalu bisa membuat orang lain senang, dan tidak selalu bisa membuat orang lain suka. Harus kita yakini. Kadang-kadang kita senyum aja orang lain belum tentu suka dengan senyuman kita. Kok senyumnya kayak gitu sih? Ya dengan kita melirik aja orang
nggak suka kok lihat orang pesimis banget sih. Padahal emang matanya kayak begitu gitu ya. Kita banyak memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita kembali fokus. Bejana tanah dia yang retak ini dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Ya, jangan biarkan banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, pemikiran yang negatif membuat retakan itu semakin besar. Karena ketika bejana tanah liat yang retak itu retakannya semakin besar, dia tidak akan lagi berfungsi dengan baik. Apa yang harus dia tampung adalah minyak dan buli-buli itu menjadi bocor. Yang harusnya tertampung dengan maksimal itu menjadi bocor, keluar, menjadi terbuang sia-sia. Jadi pikirkan apa yang bisa membuat kita bocor. Ya, hati kita yang mungkin menyimpan luka. Kalau itu kita tidak kendalikan Bapak Ibu, semakin membuat bejana tanah liat ini yang retak ini semakin besar, maka bejana tanah liat ini semakin rapuh dan semakin mudah untuk pecah. Kiranya Tuhan menolong kita, hamba-hamba yang tidak berguna ini, tapi hamba-hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Hamba-hamba yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Saya rindu saudara dan saya sama-sama bertumbuh di dalam melakukan tanggung jawab panggilan kita sebagai hamba-hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Kita satu kita. Dan saya minta di akhir Lukas memilih kita di dalam doa. Bapa, terima kasih bagi hamba kami Bapa, baik sahabat sebagai anak. Terima kasih Engkau sudah menyediakan segala sesuatu tahu sesuai dengan taurat dan kemampuan yang kami miliki. Tuhan, kami terus dikuatkan dan teguhkan firman-Mu. Kami senantiasa melakukan bagian-bagian kami. Biar Tuhan melakukan bagian Tuhan kami sesuai dengan rencana dan ketetapan kami. Hingga apapun yang kami lakukan semuanya tidak terlalu sia-sia, tapi ada pertolongan dan upah yang telah disediakan yang kekal disediakan. Biar kami boleh mengerjakan bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Kelihatan hanya sebentar saja, dan kami memiliki pikiran yang tajam ke depan, pengharapan, memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan dan mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami bersungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biar kami pasti Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersama kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang bertanggung firman Tuhan, dan kami yang mau berbuat berguna ini terus berjuang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyelesaikan ujian hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba
pujian doksologi. Dan saat ini kita diutus pulang ke rumah masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, kesehatanmu, kuliahmu, sekolahmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Selesai, doa terus Tuhan Yesus memberkati kita semua.